Hamil saat bercerai. Karya Nova Iren Saputra. Part 38. Arya cemburu. Pak Agus langsung meraih Aditya lalu menggendongnya. Ia sangat bahagia karena kini dapat mendekap cucu yang selama ini ia harapkan. Bu Sandra yang menyaksikan hal itu menitikkan air mata. Tiara kesal karena sang buah hati tidak memedulikan panggilannya. Aditya justru kini berada dalam dekapan Pak Agus. Ia pun meletakkan apa yang ia bawa ke atas meja, lalu menghampiri Pak Agus dan Bu Sandra yang sedang berdiri di depan teras rumah orang tuanya. Kembalikan anak Tia, Pih. Tiara mengulurkan tangannya ke arah Aditya. Izinkan Papi mendekap Adit, nak. Sudah lama Papi mendambakan hal ini, menggendong cucu kandung Papi sendiri. Pak Agus memberikan penjelasan dengan lembut kepada Tiara. Sejak dulu, laki-laki paruh baya itu selalu sayang kepada mantan menantunya tersebut. Tiara akhirnya terdiam. Ia tidak dapat menolak permintaan Pak Agus. Ia sudah pasrah karena akhirnya keluarga sang mantan mertua pun mengetahui status Aditya yang merupakan anak kandung Bayu. Bu Sandra tidak sabar ingin segera memeluk cucu yang sudah lama dinantikan. Ia pun meraih Aditya dari dekapan suaminya, lalu menggendong anak dari putranya tersebut. Bu Sandra mencium Aditya secara bertubi-tubi dengan perasaan haru. Cucu nenek yang ganteng udah besar. Bu Sandra tersenyum kepada Aditya, namun anak itu terlihat bingung. Pak Agus pun melangkah dan diikuti Bu Sandra. Mereka menghampiri Pak Arif yang sejak tadi duduk sambil memperhatikan tingkah mantan besannya tersebut. Ia tidak mampu berbuat kasar karena mengingat Pak Agus yang tidak pernah berbuat jahat kepada Tiara saat masih menjadi anggota keluarga Bayu. Silakan duduk, Pak, Bu. Pak Arif mempersilakan tamunya duduk pagi ini. Pak Agus dan Bu Sandra duduk bersebelahan, sedangkan Pak Arif di depan mereka. Bu Sandra sangat terharu melihat sikap mantan besannya yang tidak menaruh dendam sama sekali, tetapi justru menyambut kedatangan mereka dengan baik dan ramah. Suguhin teh untuk tamu kita, nak, pinta Pak Arif kepada Tiara. Baik ya. Tiara pun beranjak memasuki rumah untuk memenuhi permintaan ayahnya. Bu Laras yang sedang berada di dapur merasa heran melihat putrinya kembali menghidangkan teh. Padahal sebelumnya sudah menyuguhkannya kepada Pak Arif. Wanita itu pun penasaran dan langsung bertanya kepada Tiara. Teh untuk siapa, sayang? Tanya Bu Laras kepada anak bungsunya. Orang tua Mas Bayu, Bun, jawab Tiara dengan nada datar. Apa? Mereka masih berani menginjakkan kaki di rumah ini? Bu Laras sangat terkejut. Teh yang baru diseruput tersembur dari mulut wanita itu setelah mendengar jawaban Tiara. Bu Laras merasa kesal dan tidak suka dengan orang yang disebutkan Tiara. Ia masih sangat ingat seperti apa penghinaan Bu Sandra terhadap Tiara karena dianggap tidak dapat memberikan keturunan untuk keluarga Bayu. Bu Laras pun langsung beranjak menuju teras depan rumahnya. Hari ini, Bayu berkunjung ke rumah orang tuanya. Ia ingin menjelaskan sesuatu hal kepada ayah dan ibunya. Namun, saat tiba di tempat tujuan, Satpam mengatakan bahwa Pak Agus dan Bu Sandra sedang keluar. Papi dan Mami kemana, Pak? Tanya Bayu kepada Satpam tersebut. Kata bapak mau ke rumah orang tua Neng Tiara. Apa? Bayu sangat terkejut. Ia pun segera melajukan kendaraan roda 4 miliknya menuju rumah mantan mertuanya. Bayu takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di rumah orang tua Tiara. Ia sangat tahu seperti apa sifat ibunya yang kadang egois. Bayu berharap segera tiba di tempat tujuan sebelum orang tuanya bertindak hal yang aneh-aneh. Tujuan Bayu ke sana juga ingin bertemu Tiara dan buah hati tercinta. Tadi malam, Bayu susah memejamkan mata karena pikirannya tertuju kepada ibu dari anaknya. Kecantikan Tiara yang sekarang ia sadari telah menggetarkan jiwanya. Tiba-tiba nada panggilan masuk terdengar dari ponsel Bayu yang ada di saku kemejanya. Ia pun menghentikan mobilnya untuk menerima telepon tersebut.
Ia meraih benda pipi itu dan terdapat nama Lisa di layar. "Ya sayang," Bayu tetap bersikap layaknya seorang kekasih kepada Lisa. "Kamu di mana, Mas? Kenapa kamu gak ngajak aku liburan? Aku bosan di rumah." Seperti biasa, Lisa mengeluarkan rengekannya. "Maaf sayang, aku gak bisa hari ini. Aku ada pertemuan mendadak dengan klien. Minggu depan aja ya." Bayu berusaha mengelak karena niatnya hari ini ingin melihat wajah Tiara. "Ya udah, terserah kamu aja. Tapi aku kangen banget, Mas. Nanti malam kita ketemu ya." Lisa tetap berusaha ingin bertemu dengan Bayu. "Oke sayang." Mereka pun mengakhiri pembicaraan lalu mematikan telepon. Bayu kembali melajukan mobilnya menuju rumah orang tua Tiara. Ia berusaha menghindari Lisa karena tidak ingin bertemu dengan wanita itu. Lisa tidak tahu bahwa sebenarnya Bayu memiliki rencana terhadap dirinya. Bularas sangat terkejut melihat Aditya yang kini berada di pangkuan Bu Sandra. Ia pun meraih anak itu dari mantan besannya dengan perasaan kesal. Bularas masih tidak percaya dengan apa yang disaksikan hari ini. "Sini cucu saya." Aditya pun kini berada dalam dekapan Bularas. "Kami minta maaf karena sudah lancang bertamu ke rumah ibu." Pak Agus menyatukan kedua telapak tangannya di depan Bularas. "Apa tujuan kalian ke rumah saya?" tanya Bularas kepada Bu Sandra. "Ingin bertemu dengan cucu kami," jawab Bu Sandra. "Apa? Cucu? Selama ini kemana saja? Saat anak saya hamil, anak Anda peduli nggak? Saat anak saya membutuhkan dukungan seorang suami, anak Anda ada nggak? Sama sekali nggak. Dengan seenaknya sekarang mengakui Adit sebagai cucu kalian. Kalian nggak punya rasa malu?" Bularas pun membawa Aditya memasuki rumah. Tiara membawakan 2 cangkir teh untuk Pak Agus dan Bu Sandra. Ia tidak dapat melarang ibunya untuk tidak bersikap kasar kepada kedua orang tua Bayu. Tiara sangat mengerti seperti apa hati seorang ibu melihat anaknya disakiti. "Tia, Mami ingin ngomong sebentar saja." Bu Sandra meraih tangan Tiara. "Maaf Mi, sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Biarkan Tia yang membesarkan Adit. Dia juga sudah memiliki ayah yang sangat sayang padanya." Tiara memberikan penjelasan kepada Bu Sandra. "Ada apa sayang?" Arya pun berdiri di depan pintu masuk sambil menggendong Arga. Tiara langsung melepaskan genggaman Bu Sandra lalu menghampiri suaminya. Ia berusaha menyembunyikan kesalahpahaman yang terjadi antara dirinya dan sang suami di depan orang tua Bayu. "Maaf Mas, mereka mantan mertuaku." Tiara langsung berdiri di samping suaminya. "Mereka ada perlu apa kesini sayang?" tanya Arya kepada istrinya. "Mereka ingin bertemu Adit Mas." "Kenapa sekarang baru sadar? Selama ini kemana aja? Apakah bapak dan ibu pantas jadi kakek dan nenek untuk Adit?" Arya melihat ke arah Pak Agus dan Bu Sandra. "Sangat pantas, karena kenyataannya orang tuaku kakek dan nenek Adit." Tiba-tiba Bayu menjawab pertanyaan Arya. Ia telah tiba di rumah orang tua Tiara. "Sungguh sangat hebat. Saat tidak butuh dicampakkan, lagi butuh dicari. Setega itu kalian terhadap istriku." Arya sangat kesal melihat kedatangan Bayu. "Kami sama sekali tidak ada niat untuk merebut Adit, hanya ingin bertemu. Itu saja. Kami juga berhak atas dia karena anak itu penerus keluargaku." Bayu memberikan penjelasan. "Aku tidak mau tahu tentang niat dan tujuan kalian. Satu hal yang pasti, kedatangan kalian ke sini telah memaksa istriku mengingat kembali apa yang kalian lakukan dulu. Jadi aku mohon, jangan ganggu kehidupan Tiara lagi. Dia sudah memiliki pilihannya sendiri." Arya akhirnya mengatakan apa yang seharusnya ia lakukan. "Sudah Mas, kita masuk sekarang." Tiara memberikan isyarat kepada suaminya. Saat Tiara hendak melangkah, ia terpeleset karena tapak sendalnya licin. Ia pun hilang kendali dan hampir terjatuh. Namun, Bayu dengan sigap langsung meraih tubuh wanita itu hingga kini berada dalam dekapannya. Arya sangat marah melihat istrinya sangat dekat dengan Bayu. Ia pun memberikan Arga kepada Pak Arif. Arya tidak kuasa melihat tatapan Bayu terhadap Tiara. Dadanya terasa sesak dan hatinya juga terasa panas seperti terkena kobaran api yang besar. "Lepasin istri saya."
Arya meraih Tiara dan langsung mendekapnya. "Maaf bro, saya hanya berusaha menolongnya." Bayu meminta maaf kepada Arya. Arya segera membawa Tiara memasuki rumah. Ia masih tidak terima dengan apa yang terjadi di depan matanya. Mantan suami Tiara dengan berani memandang wanita yang sangat Arya cintai. Sementara itu, Bayu sangat bahagia karena memiliki kesempatan kembali mendekap wanita yang dulu mendampingi hidupnya. Ia tersenyum mengingat Tiara berada dalam dekapannya. Bayu merasa menjadi laki-laki paling beruntung hari ini. Lisa merasa curiga melihat sikap Bayu akhir-akhir ini. Sangat jarang menghubungi dirinya. Kalau ditelepon, selalu berusaha menghindar lalu mengakhiri pembicaraan. Lisa tidak ingin rencananya gagal karena perubahan Bayu. Lisa pun meluncur dengan kendaraan roda 4 miliknya untuk menyelidiki Bayu. Saat ia menelusuri jalan, ia melihat Dani dan istrinya sedang berjalan. Hati Lisa sangat kesal karena wanita yang bersama Dani kini sedang berbadan dua. Lisa menyadari kalau cinta tulusnya hanya untuk Dani seorang. Ia terpaksa meninggalkan laki-laki itu karena ingin hidup mewah dan bergelimangan harta bersama Bayu. Sebab saat bersama dirinya, Dani belum sukses seperti sekarang. "Aku kangen kamu sayang. Aku merindukan saat-saat indah bersamamu. Kamu laki-laki pertama yang menyentuh hatiku." Mata Lisa berkaca-kaca hingga menumpahkan bening kristal dari pulpuk matanya. Ia tidak kuasa menyaksikan kemesraan Dani dan istrinya. Apa rencana Lisa mengikuti Bayu?